Ilambungi pasapa satubuhan mah lapa-lapa AGP ahanama saaleha soman tetap mahita memuji Tuhan ta ale selamat hari Minggu oleh Tuhan sonai homa hasoman marguru tatap mahana miale Tuhan haganupan naroh marminggu Marolo
dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah menebus dosa-dosa kami. Di sini kami datang ke hadapan-Mu dalam persekutuan ibadah olop-olop sekolah minggu GKPS Resort Cempaka Putih ini. Kami memuji serta meninggikan nama-Mu karena segala perbuatan-Mu yang sungguh besar, sehingga kabar sukacita firman Tuhan dapat disampaikan di tanah Simalungun dan diteruskan sampai kepada kami pada masa ini. Terimalah ibadah kami ini ya Allah, agar layak sebagai ucapan syukur dan puji-pujian kami kepadamu. Kiranya melalui ibadah ini kami semakin memahami kasih karunia-Mu yang tiada berkesudahan dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Tunggu, kok aku sendirian sih? Hai Bunga, selamat hari Minggu. Hai juga Nova, selamat hari Minggu. Nov, temenin aku yuk. Shalom teman-teman di rumah, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik semua ya. Kamu tahu nggak Nov, kita lagi merayakan hari olop-olop loh. Olop-olop apa sih Bung? Olop-olop itu hari di mana masuknya Injil ke tanah Simalungun. Sudah yang ke 117 tahun loh. Bunga bisa berbahasa Simalungun? Boy mati ketik. Anggo senai, mandoding mahita, ibagas telu bahasa da Bunga. Eta soman, mandoding hita. Doding ni sadarion arini Tuhan, ibagas telu bahasa. Titah parlobe, ahudo jahoba naibatamu,
nini naibatata, lang maloho marnaibata nalegan sobali ahu. Titah paduahon, lang malo ganonmu, anjahalang malo usihanmu. Barang ahan na inaguri atas, pakon na itanoh on. Age na ibagas bah, pakon na iturun itanoh, anggo na gabe si sombahon, barang si balosan. Titah patoluhon, lang malo sobuton goran ni naibata, anggolang tiba jujurni. Ayhona uhumni do magira, sagala na marhapung Bagas na onom ari mahorjahon sagala horjamu. Tapi anggo ari papituhon in, ari persaranan ni Jahoba naibatamu doin. Lang maloho marhorja ibagas na sadariin, barang anakmu pe, barang borumu, barang narokon ho dalahi, barang narokon ho naboru, age pinahanmu pe, age sikhuta na legan na roh huhutamu. Ay ibagas na onom ari do, itopa na ibata, langit pakon tano, pakon laut, apa haganub isini. Dop ai marsaran do iya bani ari papituhon in, halani aido, ase ipasu-pasu naibata Jahoba, ari parsaranan ni ai, anjaha irobuhon. Titah palimahon, maningon pasangapon mudo nama torasmu, ase martuaho, anjaha doka ho manggolu, bani tanoh nabi nerehon ni naibata hubam. Titah paonomhon, ulang ho mamunu. Titah papituhon, ulang ho marbakis. Titah pawaluhon, ulang ho manako. Titah pasiahkon, ulang hora manaksihon hata nasotongon marimbang hasoman jolma. Uranmu urang rumah nih hasomanmu, barang narakon sidalahi, barang narakon sinaboru, barang lombuni, barang hudani, barang ahape artani hasoman. Nov, kita bersyukur ya, sudah 117 tahun Injil di Tanah Simalungun. Malas mau hurtan apa? Tongon tumang, malasma uhurta ganup anak-anak sekolah minggu. Kalau gitu, kita naikkan pujian Sayhu Pasangap. Ayo teman-teman, kita puji dengan sukacita ya. Adik-adik yang baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di dalam perayaan ibadah olop-olop Sekolah Minggu GKPS Resort Cempaka Putih. Kami bersyukur untuk masuknya Injil ke Tanah Simalungun 117 tahun yang lalu.
biarlah kiranya pada hari ini di dalam kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memahaminya dengan sepenuh hati, kami boleh memahami dan merenungkan masuknya Injil ke Tanah Simalungun, dan kami boleh bersuka cita akan hal itu. Dan kami mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita sama-sama, adik-adik yang ada di rumah, untuk kita membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapatkan tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnyalah burung itu dan dibawanyalah masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawa sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya lah burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Nov, informasi itu sangat penting loh buat kita. Dalam kehidupan sehari-hari, informasi itu selalu ada. Informasi dapat berguna untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan juga dapat membantu kita untuk mengambil keputusan yang sangat tepat. Informasi itu berguna untuk semua kalangan, dari anak-anak sampai opung-opung. Dan menurut kamu nih, apakah kita yang masih anak sekolah minggu ini perlu dengan informasi? Menurut aku sih penting banget, apalagi kita sebagai pelajar. Aku tentunya perlu mengasah pengetahuanku. Jadi informasi sangat penting bagiku. Apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang, kita bisa mendapat informasi dari berbagai sumber. Misalnya dari buku, Instagram, Twitter, media elektronik, bahkan juga dari orang-orang sekitar kita. Jadi menurut aku informasi sangat penting. Bagaimana menurut kamu, Bunga? Dan bagaimana menurut teman-teman di rumah? Tentu informasi itu sangat penting bagiku. Kamu tahu nggak, ternyata informasi itu bukan dari zaman sekarang aja loh bergunanya. Dari zaman-zaman dulu juga ada. Misalnya ada dalam Alkitab, ada seorang bapak yang memerlukan informasi untuk mengambil keputusan yang sangat penting. Keputusan apa ya? Dan siapa kira-kira orangnya yang membutuhkan informasi itu loh? Kamu penasaran kan? Teman-teman di rumah juga penasaran dong? Penasaran banget, cerita dong Bunga, cerita. Yuk, kita panggil kakak sekolah minggu kita ini. Yuk, kita panggil kakak Grace. Halo adik-adik sekolah minggu. Tadi kakak denger loh pertanyaan Bunga, Nova, dan adik-adik sekolah minggu tentang seorang bapak mencari informasi penting. Kakak mulai ceritanya, siap-siap dengarkan ya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 601 sebelum Masehi. Sudah lama sekali terjadi, namun Alkitab telah mencatatnya. Pada waktu itu, bapak ini beserta istri, anak, dan menantunya telah berada dalam suatu tempat tanpa bisa kemana-mana selama kurang lebih 370 hari. Ada yang tahu nggak kira-kira mereka di lockdown di mana? Dan kenapa? Kok seperti kita ya nggak bisa kemana-mana? Setelah di lockdown selama itu, bapak ini ingin keluar dari hidup seperti sedia kala. Tetapi ia belum berani keluar. Ia ingin tahu apakah di luar sana sudah aman.
Tetapi dari mana ya ia akan tahu keadaan di luar sana? Dulu belum ada kamera CCTV, internet, radio, televisi, ataupun handphone. Bapak ini rupanya orang pandai. Ia tidak kehilangan akal. Ia melepaskan ekor burung merpati untuk mencari tahu bagaimana keadaan di luar sana. Burung merpati itu terbang dan menjelang senja ia kembali dan pada paruhnya dibawalah sehelai daun zaitun segar. Dari situlah diketahui oleh Bapak Nuh. Ya, Bapak Nuh menunggu 7 hari lagi dan ia kembali melepaskan burung merpati dan burung itu ternyata tidak kembali lagi. Pada tahun ke-601 dalam bulan pertama dan pada tanggal 1 bulan itu air sudah kering dari atas bumi. Pada bulan kedua pada hari ke-27 bumi telah kering. Adik-adik, unik sekali ya cara Nuh mencari informasi. Hari ini kita merayakan Injil masuknya ke Tanah Simalungun. Kira-kira informasi apa ya yang dibawa Agusteis bagi orang Simalungun? Informasi apa, Kak? Informasi Injil tentang hidup yang baru dalam Tuhan Yesus yang mengubah cara hidup yang lama menjadi hidup berpengharapan. Tiap-tiap anak bisa mencapai cita-citanya loh. Yuk kita saksikan bagaimana anak-anak Simalungun menerima Injil. Sebelumnya, mandoding hita, marhite, doding, mega-mega, HP langit. Adik-adik, Agusteis berangkat pada 1 September 1903. Dan tepat tanggal 2 September, tibalah ia di Pematang Raya. Pematang Raya saat itu merupakan ibu kota kerajaan raya yang diperintah oleh Tuan So Majan Saragi Garingging dengan gelar Tuan Hapol Takan. Nah, itulah adik-adik peta perjalanan Bapak Pendeta Agusteis. Itulah pertama kalinya menginjakan kaki di tanah Simalungun. Kira-kira keadaan Simalungun seperti apa ya di sana? Maksudmu ai? Ai mada baya. Pas ma ai. Pagati hita mamarlajar asal ambin pintar hita. Alo baya. Bahat donasi hulu pelajari. Marlajar mambasa, manulis, maretong, pakon nalegan. Tet, tahu nggak? Katanya ada bule yang datang ke Hutata. Sepertinya ia orang baik loh. Baya. Kelihatannya gitu. Ia sihol mengajari hitam membasa. Tapi ilarang bapak aku menemuinya. Takutnya ia mata-mata Belanda. Masa sok tahu ham. Kan lape enggak hita pajupak pak konsi. Tapi mudah-mudahan mak adong sekolah yuta tahun kan? Baya, ai matongon. Aku ingin jadi pintar, tahu membaca, menulis, dan berhitung. Aku juga ingin jadi pintar,
Ingin sekolah itu cita-citaku. Sebetulnya aku juga mau seperti itu. Tapi mungkin gak ya? Di kampung kita aja gak ada orang yang sekolah. Lantas kita mau sekolah di mana? Iya ya, kita kan juga gak kemana-mana. Ya sudahlah, menurut mahita lobe. Butet, oh Butet, di mananya kau? Oi Tet, bulak mahita. Udah dipanggil abangmu tuh. Lagian, ini juga udah mulai sore. Aku takut diganggu begu yang keluar dari pepohonan. Ah, penakut kali Ham. Itu kan suara pohon ditiup angin. Bah, masa sok tahu Ham? Ay suara nih begu na ipon kopi aidoin. Lang, suara anginnya itu Maria. Sudah pernah ku dengar dan ku ketahui asal suaranya. He tahe, pasoh main, mulak mau dah. Butet, hujan lo beho. Dari mana sajanya kau? Ai, ada apa bange? Anggo anak buhu, ulang humatil til kesana kemari. Anggo anak buhu di rumah aja, mahobas dan madahan. Tapi bang, aku juga ingin keluar sekali-sekali. Aku ingin melihat-lihat ada apa di luar sana. Aku ingin tahu banyak hal dan jadi pintar. Ah, malawan dasaho. Aiha mana ibu toho? Semua ingin ku ketahui bang. Aku ingin tahu supaya padi kita lebih banyak hasilnya. Aku ingin tahu supaya ladang kopi kita lebih subur. Aku mau tahu gimana supaya ayam kita lebih banyak telurnya. Butet, sama opung tutua saja kita tanyakan. Dialah yang tahu apa yang terjadi di kampung kita. Tak usah lagi kau belajar. Tapi kan tidak semua opung itu tahu. Pasti di luar sana ada orang yang lebih pintar dan lebih tahu. Hati-hati bicaranya. Nanti kau bisa kena kutu. Ucok, Butet, ija dohanima. Hai Pak, masa taur-taur Ham? Mai lagi tangga deh Pak. Ija anak-anak ai. Anggo suco lagi hujuma Pak Bana. Anggo si Butet? Ai mada Pak, si Buteton ngotot terus Bana. Lau pajupa pakun si bule ai. Penasaran Bana, ahan ya orjawan ni si bule ai jai. Umbe pagi Pak. Umbe pagi nakin ngambek Bana Pak, merajuk Bana. Halan hilang hubere Bana pajupa pakon si buter mata ai Pak. Aupe penasaran doau. Untuk apa si bule itu datang ke sini? Aupe penasaran juga. Pak, Ibu tuh Hamdo, bahasa nih si bule ai Pak. Iya ya Mak, apa mereka berbicara seperti kita? Aupe penasaran juga. Sandai nih Pak. Aku masih kecil, sudah lari-lari aku ke sana menjumpai si buter mata itu Pak. Pengen ku dengar suaranya. Ingat umur Mak, gak mungkin ya kau lari-lari ke sana berkerumun. Malunya kau dilihat orang banyak di sana. Gak apa-apa lah Pak, biar gak penasaran mama ini. Ku tengok dari jauh. Itu si buter mata itu mancung kali hidungnya. Ganteng pula Pak, gak seperti bapak. Genit kali mama ini. Iya ya Pak, tadi bapak mau ngomong apa ya Pak? Iya ya Mak, ini sih kebetulan. Tuan Sumajan menyuruh anak kita, si Raul, mencari tahu apa yang dikerjakan si bule itu. Gak bahaya itu Pak. Biar mama aja yang kesana ya Pak. Jangan si Rao. Hari gini mana ada mama-mama jadi informan. Mama-mama itu di rumah, masak, bersih-bersih. Gak apa-apa lah Pak. Kemajuan zaman Pak emansipasi. Mama-mama. Sudahlah. Mana itu si Rao? Hati-hati loh Pak. Bahaya Pak.
Ujaga diriku pema, ulang pema biar. Rao, Putet, Ijado Hanima. Pak. Pak. Cok, mulai patar, pura-puranya kau belajar di rumah si bule ai. Sambil kau memperhatikan, jangan-jangan si bule itu antik-antik penjajah itu. Pak, boyau di hut pakon abang, Pak. Aku juga mau ke sana. Aku mau tahu apa yang mereka kerjakan. Aku juga mau sekolah. Butet, kau kan anak boru, ijabu malah. Iya, Pak. Butet. Maria, Sona kabarmu Baya? Udah lama kau nggak main ke sini? Tet, aku sekarang sudah belajar sama si bule itu. Gorani, Bapak Agustis. Ia datang jauh ke Simalungun untuk memberitakan kabar baik, yaitu Tuhan Yesus telah datang dan ia mengasihi kita dan juga menemani kita. Jadi kita nggak perlu takut lagi. Wah, aku juga mau ditemani oleh Tuhan Yesus. Marsikolah minggu, goan au bapa, tandana por saya, beninai bata, asetong dapotan, pasu-pasuin, goluna tarsulun, hasonanganin. Au marguro-guro, dongdonai bata, ge inang mardahan, dongdonai bata, ge bapa marhorja, dongdonai bata, ge sangga martonggo, dongdonai bata. Tet, aku mau bilang sesuatu padamu. Aku dan keluargaku mau permisi karena aku mau pindah ke Naga Seribu dan aku akan bersekolah di sana. Ayolah kan, beruntung kali kau Maria bisa sekolah. Maruntung do ita ganupan baya, halani itandai hita Tuhan Yesus panundang bani uhurta. Nah, sekarang aktivitas kita melalui Quizzes yang linknya sudah di-share melalui WA ataupun link ada di bawah sini. Ada hadiahnya loh teman-teman. Ada 3 pemenang dari setiap jemaat. Cara daftarnya, kalian masuk ke link ada dan daftarkan asal jemaat dan namanya. Misalnya, Ancol, Nova, CP, Bunga. Dan kalau misalnya Harapan Indah, HI ya. Selamat mengerjakan, semangat! Adik-adik, terima kasih. Kita tadi sudah memperhatikan drama olop-olop yang sudah kita lihat tadi. Nah, di dalam drama yang sudah kita saksikan tadi, kita dapat mengetahui tentang peristiwa air bah yang mengakibatkan semua manusia menjadi mati, kecuali Nuh dan keluarganya. Setelah beberapa hari, air pun akhirnya reda adik-adik. Nuh dan keluarganya sudah sangat ingin keluar dari dalam bahtera itu. Tapi banjir di luar sana kira-kira sudah surut belum ya? Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa tahu? Apakah ada alat komunikasi pada saat itu? Tentu tidak. Pada saat itu tidak ada telepon, tidak ada radio, tidak ada internet, tidak ada wifi. Jadi caranya bagaimana adik-adik? Maka Nuh
mengeluarkan burung merpati keluar dari bahtera itu sampai 3 kali. Ketika burung itu dilepas untuk ketiga kalinya, burung itu akhirnya tidak kembali lagi adik-adik. Berarti akhirnya sudah benar-benar surut pada saat itu. Inilah arti dari tidak pulangnya burung merpati itu ke dalam bahtera. Demikianlah adik-adik, burung merpati dipakai Tuhan untuk memberitahu informasi yang tepat tentang situasi yang terjadi di luar bahtera itu. Setelah itu adik-adik, dalam drama tadi kita sudah mendengar cerita beberapa orang tokoh yang dipakai Tuhan untuk memberikan informasi dan berita tentang Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia. Siapa tadi namanya adik-adik? Ya, benar sekali. Orang tersebut adalah Bapak Pendeta Agustais. Adik-adik, ketika Bapak Pendeta Agustais mengajarkan Alkitab kepada orang-orang di desa Simalungun pada waktu itu, informasi yang disampaikannya itu bukanlah hal yang mudah, tapi menghadapi banyak sekali tantangan adik-adik. Tantangan terbesar yang dialami oleh Bapak Agustais adalah dia tidak bisa mengajar dalam bahasa Simalungun. Dan bukan itu saja adik-adik, kondisi perkampungan orang Simalungun yang berjauhan dan sistem perladangan mereka yang berpindah-pindah itu menyulitkan untuk mengumpulkan orang Simalungun dalam aktivitas jending ini. Jadi adik-adik, sampai 6 tahun saat Bapak Agustais melayani di Pematang Raya, belum ada satu orang pun orang Simalungun yang dibaptis pada saat itu. Akan tetapi beratnya hambatan tantangan itu yang dialami oleh Bapak Agustais tidak membuat Bapak Agustais menyerah. Bapak Agustais tetap sungguh-sungguh melayani, dia mengajar, dia berkhotbah, memberitakan kebenaran firman Tuhan agar orang Simalungun memahami dan mengenal Injil keselamatan itu. Adik-adik, semangat Bapak Agustais untuk menyebarkan informasi, memberikan pengajaran, pengetahuan, untuk memperkenalkan Injil itu kepada orang-orang Simalungun, sedikit demi sedikit akhirnya membawa perubahan di tengah-tengah orang Simalungun adik-adik. Bapak Agustais membangun sekolah di Pematang Raya pada waktu itu yang dipimpin oleh Tuan Sumajan. Dari drama kita tadi, kita sudah ketahui bahwa Tuan Sumajan awalnya curiga kepada Bapak Agustais dan menyuruh Rao untuk berpura-pura belajar kepada Bapak Agustais. Padahal maksudnya adalah untuk memata-matai Bapak Agustais pada saat itu. Tetapi syukurlah adik-adik, akhirnya Rao bisa memberikan informasi dengan baik. Sehingga akhirnya Tuan Sumajan pun percaya kepada Bapak Agustais bahwa Bapak Agustais bukanlah antek-antek penjajah. Bapak Agustais benar-benar mau mencerdaskan penduduk Simalungun. Dan Tuan Sumajan sebagai pemerintah setempat akhirnya pun mendukung Bapak Agustais itu untuk mendirikan sekolah jending pada waktu itu. Dan Tuan Sumajan pun memerintahkan para orang tua yang ada di daerah itu, di desa itu, untuk menyuruh anak-anak mereka sekolah di sekolah jending yang dibangun oleh Bapak Agustais. Selain di Pematang Raya, ada banyak sekolah jending yang dibangun oleh Bapak Agustais. Seperti di Raya Usang, di Naga Saribu, Saribu Dolok, Dolok Saribu, dan beberapa tempat lainnya. Dari murid-murid sekolah jending ini, banyak orang tua dan anak-anak yang akhirnya mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada ajaran Kristen. Lalu mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis. Apa yang Bapak Agustais lakukan sedikit banyak sudah kita lihat dalam drama kita tadi yang sudah ditayangkan tadi adik-adik. Nah adik-adik, tokoh yang kita lihat di dalam drama itu benar-benar nyata. Ada seorang perempuan yang bernama Maria Boru Girsang. Dan itu juga benar-benar nyata adik-adik.
Maria Boru Girsang ini tinggal di Nagasari, Bu. Dia belajar di sekolah Jending dan dia belajar agama Kristen di sana sampai akhirnya dia berani mengambil keputusan untuk mau dibaptis pada tahun 1909. Ia mengambil keputusan untuk dibaptis karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan keselamatan. Misi atau tujuan Bapak Agustais berhasil adik-adik, yaitu supaya semua orang yang tidak mengenal keselamatan dari Tuhan Yesus menjadi mengenal Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada pertolongan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Dan akhirnya hidup mereka pun diubahkan dan mereka mau memberikan diri mereka untuk dibaptis. Artinya adik-adik, dengan masuknya Injil ke tanah Simalungun, pengetahuan, pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Agustais dan kawan-kawannya membawa perubahan bagi orang-orang Simalungun. Yang tadinya kampung itu sepi, tidak ada sekolah, terpencil. Nah, kemudian akhirnya ada sekolah di sana. Akhirnya anak-anak yang tidak bisa membaca dan berhitung akhirnya kemudian bisa membaca, bisa berhitung. Seperti yang dialami oleh Rao dan Maria Boru Girsang itu. Akhirnya mereka bisa belajar, mereka bisa menjadi anak yang pintar, mereka percaya kepada Yesus, menerima Injil keselamatan itu, dan mereka bisa mencapai cita-cita mereka. Adik-adik, ada hal menarik lainnya. Sebenarnya Bapak Agustais tidak sendiri dalam menyebarkan pengetahuan kekristenan. Selain Bapak Agustais, ada banyak orang Simalungun yang selanjutnya menjadi penyebar firman Tuhan. Ada penginjil-penginjil awam, ada guru-guru, bahkan ada kumpulan orang-orang yang sukarela dalam memberitakan kebaikan Tuhan dari rumah ke rumah, dari desa ke desa. Nama kelompok-kelompok itu adalah Komite Naramarpoda, Kongsi Laita, dan juga Parguru Saksi Kristus. Ceritanya antara lain seperti ini adik-adik. Yang pertama, pada tanggal 1 September 1928, pada saat perayaan Olop-Olop 25 tahun di Pematang Raya, beberapa tokoh Kristen Simalungun menyadari masih sedikit orang Simalungun yang masuk Kristen. Karena apa? Karena banyak alasan. Antara lain karena Bapak Agustais berkhotbah dengan bahasa yang tidak mereka pahami, tidak mereka mengerti. Dan sekolah Jending pada saat itu juga memakai bahasa Toba baik dalam pengajarannya maupun buku-buku yang mereka pakai. Akhirnya tokoh-tokoh Simalungun pada waktu itu sepakat adik-adik untuk membentuk Komite Naramarpoda. Komite Naramarpoda ini adalah kelompok beberapa orang yang mau pergi ke rumah-rumah di desa tersebut untuk menyebarkan firman Tuhan dengan memakai bahasa Simalungun. Yang kedua adik-adik, pada tanggal 15 November 1931 dibentuklah Kongsi Laita di Sondiraya. Laita artinya ayo kita pergi. Kongsi ini merupakan suatu badan yang digerakkan oleh anggota jemaat Sondiraya yang bertujuan untuk mengajak umat Kristen untuk memberitakan Injil dan menyaksikan nama Tuhan Yesus pada orang Simalungun dengan bahasa Simalungun dan melalui pendekatan budaya Simalungun. Kongsi Laita ini juga kemudian dibentuk di beberapa daerah lainnya. Dan pada tahun 1941 mereka mengangkat 5 orang tenaga penginjil sukarela. Hal ini menunjukkan sejak lama pemberitaan Injil di Simalungun ternyata juga dilakukan oleh orang-orang awam. Oleh orang-orang Simalungun adik-adik. Wah, luar biasa sekali ya. Yang ketiga adik-adik, pada tahun 1940 pendeta yang orang Simalungun waktu itu hanya 3 orang saja. Oleh karena itu adik-adik, para penginjil awam dengan semangat membentuk Parguru Saksi Kristus.
Para guru saksi Kristus ini bertujuan untuk memperlengkapi banyak orang Simalungun menjadi pekabar Injil untuk menyebarkan firman Tuhan. Kelompok para guru saksi Kristus ini terdiri dari pengajar-pengajar dan orang-orang awam yang mau menginjili ke rumah-rumah dari desa ke desa. Jadi adik-adik, para guru saksi Kristus ini menjadi tempat kursus atau pelatihan awal sebelum jemaat awam diterjunkan ke seluruh wilayah di daerah Simalungun untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, pada hari ini kita memperingati 117 tahun sampainya firman Tuhan, Injil itu di tanah Simalungun. Bagaimana perasaan adik-adik? Kakak yakin semuanya penuh dengan sukacita. Kakak pun begitu. Kita bersuka cita, kita merolop-olop. Karena akhirnya kita bisa mengenal Injil itu, keselamatan itu, yaitu Yesus Kristus Sang Penebus dosa itu. Oleh karena itu adik-adik, dalam perayaan olop-olop ini kakak pendeta mau membacakan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 66 ayat yang pertama. Mari adik-adik yang di rumah semuanya kita membuka Alkitab kita ya. Mazmur 66 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, pada teks ini, nats ini dikatakan Allah berfirman bagi kita untuk bersorak-sorai, untuk merolop-olop, untuk memuliakan Tuhan. Kenapa adik-adik kita harus bersorak-sorai? Kenapa kita harus merolop-olop, kita bersuka cita? Ya, betul sekali. Karena Injil yang masuk ke tanah Simalungun 117 tahun yang lalu adalah berita keselamatan dan kebaikan Tuhan kepada kita semua orang percaya. Adik-adik, sejak Injil masuk terjadi begitu banyak perubahan. Orang-orang yang tadinya hidup di dalam kegelapan, tidak mengenal keselamatan itu, yang buta informasi, buta huruf, tidak bisa membaca, sekarang sudah mulai terbuka adik-adik kepada pengetahuan dan kepada cara hidup yang baru. Adik-adik, Injil membawa kita kepada perubahan sehingga banyak orang, termasuk adik-adik, termasuk kakak, keluarga kita semua dan seluruh gereja GKPS semuanya memiliki hidup yang lebih baik. Jadi di dalam olop-olop ini adik-adik, mari kita tunjukkan sukacita kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Dan seperti yang kita ketahui, Bapak Pendeta Agustais tidak sendirian dalam menyebarkan pengetahuan, dalam menyebarkan Injil keselamatan ajaran Kristen itu adik-adik. Ada banyak orang Simalungun yang juga ikut berperan di dalamnya, yang memberi waktunya untuk menyebarkan firman Tuhan. Karena mereka mau menyampaikan berita keselamatan dan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Maka semakin banyaklah orang yang percaya dan mengikut Kristus hingga pada saat ini. Nah adik-adik, apakah adik-adik mau menyebarkan firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut? Kakak harap tentunya kita semua mau ya. Sekarang kan adik-adik sudah lebih mudah menerima dan membagikan informasi melalui media sosial kalian. Adik-adik sudah banyak menerima firman Tuhan, pengajaran, nasihat dari orang tua, bapak ibu guru di sekolah, dan juga abang kakak guru sekolah minggu kita. Nah, apa yang mau adik-adik lakukan dengan kemudahan dan kecanggihan teknologi informasi yang kita miliki saat ini? Kalau dulu adik-adik tidak ada alat informasi, tidak ada internet, tidak ada wifi, semua serba terbatas. Tetapi dengan keterbatasan alat informasi, tetap orang-orang dulu dapat menyebarkan firman Tuhan dan firman Tuhan itu bisa tersebar hingga pada saat ini.
Sekarang adik-adik ketika alat informasi dan media sosial semakin canggih, informasi apa yang kira-kira ingin adik-adik sebarkan, ingin adik-adik bagikan? Kira-kira apa ya? Ya, adik-adik, kita sekarang memiliki banyak media informasi. Adik-adik semuanya mungkin ada yang punya laptop, ada yang punya handphone, gadget, atau barang-barang elektronik lainnya. Yang mungkin di dalam barang-barang elektronik itu seperti handphone, ada aplikasi WA, ada aplikasi IG, Facebook, Twitter, atau TikTok. Ya, nah adik-adik, maukah adik-adik seperti tokoh-tokoh dalam drama tadi, mau memberitakan berita yang baik, menyebarkan firman Tuhan, menyebarkan kasih, menyebarkan ajaran-ajaran Yesus melalui media sosial yang kalian miliki? Atau adik-adik mau memakai media sosial untuk menyebarkan berita hoaks, berita bohong, atau menyebarkan kata-kata yang menyindir lewat status-status WA misalnya atau status Facebook? Atau adik-adik mau memakai media sosial itu untuk menyebarkan berita hoaks, berita bohong, atau menyindir seseorang lewat status yang kalian pakai, yang kalian gunakan? Nah, atau maukah adik-adik memakainya untuk berbagi firman Tuhan, berbagi hal-hal yang positif, menyebarkan kebaikan Tuhan Yesus, menyebarkan sukacita, membangun semangat? Tentunya kita pilih untuk melakukan hal-hal yang baik, menyebarkan yang baik lewat media-media sosial yang kita miliki. Adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan dalam olop-olop Sekolah Minggu GKP Resort Cempaka Putih ini. Selanjutnya mari kita sama-sama membaca ayat hafalan kita yang tertulis di dalam Amsal pasal 26 ayat yang ke-6. Mari kita buka sama-sama dan kita membacakannya adik-adik ya. Amsal 26 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Ya, sekali lagi adik-adik kita baca, siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Adik-adik, kalau kita dipercaya untuk mengirim pesan atau informasi, kita tidak boleh seperti orang bebal yang tidak mau menyampaikan pesan itu, informasi itu dengan baik dan benar. Sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang bijak, mari kita sama-sama menyampaikan pesan yang benar, yang jujur, yang baik, yang berguna bagi orang lain. Selamat olop-olop adik-adik semua, selamat melanjutkan hidup di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan lewat kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami untuk selalu bersukacita, mengumandangkan sukacita kami untuk masuknya Injil ke tanah Simalungun 117 tahun yang lalu. Mampukan kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan untuk melakukan firman-Mu. Berkati juga Tuhan orang-orang yang kami kasihi, papa mama kami, Bapak Ibu guru kami di sekolah dan bahkan abang kakak guru-guru sekolah minggu kami, semua orang-orang yang kami kasihi, biarlah kiranya tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, kesehatan, kekuatan, dan berkat yang daripada Tuhan. Berkati seluruh adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada, sehingga kami boleh tetap di dalam sukacita yang dari Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami kepada Tuhan. Amin.
Adik-adik, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber pengharapan kami, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh mengumpulkan persembahan syukur kami kepadamu. Berkatilah persembahan ini, berkati juga pekerjaan orang tua kami. Kiranya Tuhan yang menyertai dan melindungi kami agar terhindar dari COVID-19 ini. Sertai selalu Tuhan agar sukacita pesta olop-olop GKPS dapat tetap bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marhite diate tupa roh doau Tuhan. Mari adik-adik kita sama-sama mengucapkan tonggo O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganup. Pasada uhur nami asetorang ganup. Sengboy dalam nonami salakana tosa. Dobhama somanami torang hage uja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.